Jembak mulai 1 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang-orang beriman adalah mengurus jenazah orang-orang yang meninggal dunia di antara mereka. Ya, salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang-orang beriman adalah mengurus jenazah orang-orang yang meninggal dunia di antara mereka. Dan ini merupakan kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Itu artinya apabila kewajiban ini telah ditunaikan oleh sebagian dari mereka, maka gugur dari sebagian yang lainnya. Nah, dan setiap muslim dan muslimah agar mereka bisa menunaikan hak saudaranya yang meninggal dunia dengan cara mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka sepantasnya setiap mereka itu mempelajari tuntunan agamanya terkait dengan pengurusan jenazah. Maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mempelajari fikih jenazah, ya, dengan membahas kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'aha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kitab ini terdiri dari 18 bab, ya, terdiri dari 18 bab. Insyaallah kita akan melalui bab demi babnya. Bab yang pertama dari kitab ini berjudul Mayajibu 'alal marid. Kewajiban bagi orang yang sedang sakit. Ya, kewajiban bagi orang yang sedang sakit, terkhusus sakit-sakit yang dikhawatirkan akan menghantarkan pada kematian. Nah, pada bab ini beliau rahimahullah menyebutkan, ya, beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh orang-orang yang sedang sakit. Apalagi jika dia khawatir penyakitnya tersebut akan menghantarkan pada kematiannya. Yang pertama, beliau mengatakan 'alal maridi an yarda bi qada'illah wa yasbira 'ala qadarihi wa yuhsina dhanna bi rabbih. Ini yang pertama, ya. 'Alal marid, wajib bagi orang yang sedang sakit dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, an yarda bi qada'illah. Hendaknya dia itu ridha dengan ketetapan Allah. Ridha dengan ketetapan Allah, wa yasbira 'ala qadarihi, dan bersabar terhadap seluruh ketentuan takdirnya. Bersabar terhadap seluruh ketentuan takdirnya. Sabar, ya, itu secara bahasa maknanya adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah, yang namanya sabar itu adalah habsun nafsi ala ma yuhibbuhu Allah wa an ma yakrahuhu Allah. Mengekang jiwa di atas hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar itu mengekang jiwa, menahan jiwa agar berada di atas hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari, maksudnya jangan sampai terjatuh di dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu terbagi menjadi 3 macam. Kesabaran terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'atillah. Bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabru 'an ma'siyatillah.
bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap seluruh ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini penting sekali. Ya, penting sekali sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah mengatakan, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal badan. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kedudukan kesabaran terhadap keimanan itu seperti kedudukan kepala terhadap badan. Ya, kedudukan kesabaran terhadap keimanan seperti kedudukan kepala terhadap badan. Idza quti ar-ra'su baral badanu. Di mana kalau kepala itu dipotong, maka matilah si badan. Nah, kalau kepala itu dipotong, matilah si badan. Kemudian beliau mengatakan, ala innahu la imana limala sabarallahu. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, kita ulang ya. Ini kewajiban pertama bagi orang yang sakit, an yarda bi qada'illah wa yasbira ala qadarihi wa yuhsina dhanna bi rabbih. Hendaknya orang yang sakit itu ridha dengan ketetapan Allah, bersabar dengan ketentuan takdirnya, dan menjaga baik sangka terhadap Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika khairun lahu, dan itulah yang terbaik baginya. Ya, itulah yang terbaik baginya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh teramat mengagumkan keadaan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, di mana seluruh urusannya dan setiap keadaannya itu adalah kebaikan bagi mereka. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti ini tidak akan mungkin didapati kecuali hanya bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu seluruh urusannya dan seluruh keadaannya adalah kebaikan bagi mereka. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Di mana apabila mereka itu mendapatkan kebaikan kemudian mereka bersyukur, maka syukurnya itu adalah kebaikan bagi mereka. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan kebalikannya, apabila mereka ditimpa suatu mudarat, suatu kejelekan, kemudian mereka bersabar, maka kesabarannya itu adalah kebaikan bagi mereka. Ini keadaan orang-orang beriman. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasannya keimanan itu hanya terdiri dari dua bagian saja. Keimanan itu hanya terdiri dari dua bagian saja. Separuhnya adalah sabar dan separuhnya syukur. Bersabar ketika tertimpa musibah dan bersyukur ketika mendapat nikmat. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Ya. Camkan ya perkataan beliau, jangan sampai salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, yuhibbullahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga suka berjumpa dengannya. Kemudian kebalikannya, wa man yakrahu liqa Allah, yakrahullahu liqa'ahu.
Dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga benci berjumpa dengannya. Nah, jadi ini wasiat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa menjaga baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu mesti memiliki bekal akidah yang cukup. Terkhusus dia harus memahami pokok-pokok yang terkait dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua hadis yang kita bawakan di atas itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Ini yang pertama ya, kewajiban bagi orang yang sakit ridha terhadap ketetapan Allah, bersabar dengan ketentuan takdirnya dan menjaga baik sangka terhadapnya. Kemudian yang kedua, wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khaufi war raja'i. Dan sepantasnya baginya, bagi orang yang sakit, ya, dia itu berada di antara rasa takut dan harap. Al-khauf war raja'. Nah, dia berada di antara rasa takut dan harap. Yakhafu iqaballahi ala dhunubihi, di mana dia itu merasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat daripada dosa-dosanya. Wa yarju rahmat rabbih, tetapi dia juga dalam keadaan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li hadis Anas ibn Malik. Ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, semoga Allah meridhoinya, di mana beliau mengatakan Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala syabin wa huwa bil maut. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda atau menjenguk seorang pemuda yang dia itu berada di dalam tekanan sakaratul maut. Nah, menjelang kematiannya maksudnya. Faqala kaifa tajiduka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda tadi, bagaimana engkau dapati keadaan dirimu? Ya, qal, pemuda tadi mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Dia mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mengharapkan atau penuh harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunannya dan keluasan rahmatnya. Wa inni akhafu dhunubi, tetapi aku juga teramat takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari dosa-dosa. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kedua hal ini, rasa takut dan rasa harap, terhimpun dalam hati seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Yang diharapkan adalah ampunan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia dari apa yang dia takutkan, yakni adab Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat daripada dosa-dosanya. Iya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu akan senantiasa dalam kebaikan selama kedua hal ini, al-khauf war raja. Rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala dan harapan terhadap keluasan rahmatnya ini ada di dalam hatinya, ya, dengan kadar yang seimbang. Karena al-khauf war raja, rasa takut dan harapan ini bagi seorang hamba tak ubahnya seperti dua sayap bagi seekor burung, di mana dengan kedua sayapnya tersebut seekor burung itu bisa terbang dengan gagahnya. Dan begitupun seorang muslim dan muslimah apabila ada pada hatinya al-khauf war raja, ya, dalam kadar yang berimbang, maka keduanya
akan menjadikan si hamba ini tadi bisa menjalankan ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya, ini yang kedua. Yang sepantasnya diperhatikan atau dijaga oleh orang yang sedang sakit. Hendaknya dia berada di antara al-khauf war raja, rasa takut dan harap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa mahma ishtadda bihil marad fala yajuzu lahu an yatamanna al-mauta. Ya. Bagaimanapun parahnya penyakitnya, tidak boleh bagi seorang muslim yang sedang sakit untuk mengharapkan kematian. Ya, bagaimanapun parahnya kondisinya, seorang yang sakit itu tidak boleh mengharapkan kematian. Di hadisi Ummul Fadl radhiyallahu anha. Ini berdasarkan hadis Ummu Fadl, semoga Allah meridhoinya, di mana beliau radhiyallahu anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, yakni kepada para sahabatnya. Wa Abbasun ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashtaki. Dan di tengah-tengah mereka itu ada Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengeluh kesakitan. Ya, sedang mengeluh kesakitan. Fatamanna Abbasun al-mauta. Maka ketika itu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu mengharapkan kematian. Ya, mengharapkan kematian. Karena beratnya rasa sakit yang beliau rasakan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada pamannya Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, "Ya ammu, la tatamanna al-mauta." Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian. Ya, wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan fa antu akhara tajdada ihsanan ila ihsanika khairun laka. Karena seandainya engkau orang yang baik, ya, seandainya engkau orang yang baik, kemudian ajalmu itu diakhirkan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau bisa menambah kebaikanmu dan kemudian engkau bisa menambah kebaikan, ya, di samping kebaikan-kebaikanmu yang telah ada sebelumnya, maka itu adalah kebaikan bagi dirimu. Nah, wa in kunta musian fa antu akhara fatus ta'tiba min isaatika khairun laka. Dan seandainya engkau orang yang jelek, kemudian ajalmu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya engkau bisa memperbaiki kejelekan-kejelekanmu, bertaubat dari kejelekan-kejelekanmu, maka itu adalah kebaikan bagimu. Fala tatamanna al-mauta, maka janganlah engkau mengharapkan kematian. Nah, kemudian beliau mengatakan fa in kana la budda fa'ilan, dan seandainya, ya, Rasulullah SAW mengatakan fa in kana la budda fa'ilan, seandainya seseorang itu tidak mungkin tidak kecuali harus mengharapkan kematian karena sesuatu hal, ya, dia harus mengharapkan kematian, maka falyakul, hendaknya dia mengatakan Allahumma ahyini makanatil haya khairan. Dia hendaknya mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu yang terbaik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafa khairan li, dan wafatkanlah aku, matikanlah aku kalau memang kematian itu yang lebih baik bagiku. Jadi dia menyerahkan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan dia sangat yakin bahwasanya kematian itu lebih baik baginya daripada kehidupan. Ya, akan tetapi dia serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kehidupan itu yang lebih baik, ya, maka dia meminta kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ternyata kematian itu yang lebih baik,
dia meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui apa yang terbaik baginya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga ya. Bagaimanapun parahnya sakitnya, seseorang itu tidak dihalalkan untuk mengharapkan kematian. Kemudian yang keempat, wa idza kana 'alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha. Kalau dia ya orang yang sakit ini tadi yang sangat khawatir penyakitnya akan menghantarkan pada kematian. Kalau dia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dari hak-hak manusia, nah begitu juga dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tunaikan hak-hak tersebut. Dia kembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya masing-masing. In yatayassar lahu dzalika. Itu kalau ya hal tersebut mudah baginya. Mudah mungkin baginya untuk menunaikan, untuk mengembalikan hak-hak tersebut kepada masing-masing dari pemiliknya, hendaknya sesegera mungkin dia kembalikan, dia tunaikan hak-hak tersebut. Wa illa awsa bidzalika. Tetapi kalau ternyata hal itu ya sulit bagi dirinya, sulit bagi dirinya karena kondisinya dan berbagai hal yang lainnya, awsa bidzalika, hendaknya dia berwasiat kepada ahli warisnya, untuk menyelesaikan hak-hak, untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih menjadi tanggungannya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi." Barang siapa yang memiliki hutang kezaliman ya terhadap saudaranya, baik untuk urusan harga dirinya, kehormatannya atau hartanya, falyu'addiha ilaihi. Falyu'addiha ilaihi, maka hendaknya dia kembalikan hak-hak tersebut. Dia kembalikan hak-hak tersebut. Kemudian qabla an ya'tiya yaumul qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirham. Sebelum datang atau sebelum tegak hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tidak ada lagi yang namanya dinar dan dirham. Maksudnya bahwasanya hutang, kezaliman itu tidak akan mungkin bisa dibayar dengan harta benda duniawi. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu. Kalau dia itu memiliki amal saleh, maka amal solehnya itu akan diambil darinya, wa utiya sahibah, kemudian diberikan kepada orang yang memiliki hak terhadap dirinya, piutang kezaliman terhadap dirinya. Wa in lam yakun lahu amalun shalihun, dan seandainya dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki pahala, uhida min sayyiati sahibihi fahumilat alaihi, maka akan diambil ya kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa orang yang dia telah berbuat zalim kepadanya, kemudian dosa-dosa tersebut dibebankan kepada dirinya. Wa iyadu billah. Kemudian beliau juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina ma la dirhama wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, wala mata', dan juga tidak memiliki aset duniawi. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin, adalah seseorang yang pada hari kiamat nanti dia datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan juga pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qatafa hada. Tetapi sayangnya dia datang pada hari kiamat dalam keadaan telah mencela si fulan dan telah menuduh secara dusta si alan. Wa akala malahada wa safaka damahada. Dia juga telah memakan harta si alan dan menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hada. Dia telah memukul
si fulan dan si alan telah berbuat kesewenang-wenangan terhadap si fulan dan si alan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang dia zalimi tadi itu diberi sebagian dari kebaikan-kebaikannya. Nah, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi, kalau kemudian kebaikan-kebaikannya sudah habis sementara kewajiban hutang-hutang kezalimannya belum selesai, belum terbayar seluruhnya, ukhida min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang telah dia zalimi, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya, tsumma turiha finnari, dan setelah itu dia sendiri dilemparkan ke neraka, wa iyadu billah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus terkait dengan masalah hutang yang belum terselesaikan, apabila seseorang meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa alaihi dainun falaysa thamma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanat wassayiat. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki tanggungan hutang, ya, memiliki tanggungan hutang yang belum terselesaikan, falaysa thamma dinarun wala dirhamun, maka di sana di akhirat nantinya itu tidak ada dinar dan juga tidak ada dirham. Walakinnaha as-sayyi'at walakinnaha al-hasanat was-sayyi'at. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Yang ada adalah pahala-pahala dan dosa-dosa. Yang ada adalah tukar-menukar, barter pahala dan dosa antara yang zalim dan yang mazlum, antara yang dizalimi dan yang menzalimi. Nah, dan khusus terkait dengan hutang harta, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dainu dainan. Ya. Hutang itu ada dua macam. Hutang itu ada dua macam. Yang pertama, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Yang pertama, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan belum melunasi hutangnya, tetapi semasa hidupnya dia telah berniat dan berupaya untuk melunasinya, fa ana waliyuhu, maka kelak aku yang akan menjadi walinya. Maksudnya hutangnya itu akan menjadi tanggunganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak akan membayar hutangnya kepada orang yang dia berhutang kepadanya dengan kebaikan-kebaikannya atau mengambil alih dosa-dosanya, dengan syarat ya dia semasa hidupnya telah berniat dan berupaya untuk melunasinya, tetapi qadarullah kematian mendahuluinya, maka orang yang seperti ini hutangnya akan menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu. Yang kedua ini ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum menyelesaikan hutang-hutangnya dan semasa hidupnya dia memang tidak berniat dan tidak berupaya untuk melunasinya, fadzakal ladzi yu'khad min hasanatihi. Inilah orang-orang yang kelak bakal diambil kebaikan-kebaikan. Ya, diambil pahala-pahalanya untuk diberikan kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Laisa yauma idzin dinarun wala dirham. Karena pada hari itu tidak ada lagi yang namanya dinar dan dirham. Nah, kemudian ya, wa qala Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkisah. Lama hadara Uhudin, ketika terjadi perang Uhud, da'ani abi minal lail. Ya, pada suatu malam ayahku memanggilku. Pada suatu malam ayahku memanggilku. Faqala ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayah dari Jabir ibni Abdullah mengatakan, aku tidak melihat, maksudnya aku sangat yakin bahwasanya aku bakal menjadi orang yang pertama kali terbunuh di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayahnya ini yakin ya dia bakal menjadi orang yang pertama terbunuh dari kalangan kaum muslimin.
dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayatnya melanjutkan wa innila atruku ba'di a'azza alayya minka ghairan nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak meninggalkan apapun ya yang lebih berharga bagi diriku dibandingkan dirimu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau aku mati, yang paling berharga yang paling aku tinggalkan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah dirimu. Yang kedua adalah dirimu. Wa inna alayya dainan faqdi, dan sesungguhnya aku masih memiliki tanggungan hutang. Sesungguhnya aku masih memiliki tanggungan hutang, faqdi, maka tunaikanlah. Ya, maka tunaikanlah kewajibanku tersebut. Tunaikanlah kewajibanku tersebut. Kemudian wastusi bi ihwatika khaira, kemudian berwasiatlah terhadap saudara-saudara perempuanmu dengan kebaikan. Fa asbahna fakana awwala qutila. Kemudian ketika kami mendapati waktu pagi, benar-benar beliau menjadi orang yang pertama kali terbunuh dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang keempat ya, bagi orang yang sedang sakit, yang dia khawatir sakitnya itu akan menghantarkannya pada kematian, hendaknya dia bersegera menunaikan hak-hak manusia yang ada pada dirinya. Nah, apabila itu mudah baginya dan apabila itu sesuatu yang sulit baginya, hendaknya dia berwasiat kepada ahli warisnya untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya setelah wafatnya. Nah, sampai jam berapa? 20 menit aja. 20 menit lagi. Udah. Oh, sudah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini penulis rahimahullah menyebutkan ya, ada sekitar 12 hal yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang sedang sakit. Nah, kita sudah membaca 4 diantaranya dan ini sudah separuh dari pembahasan. Nah, insya Allah kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Ada? Yang berkaitan dengan apa nih, Ustaz? Pertama, apa hukum menjual rokok, Ustaz? Hukum menjual rokok. Hukum menjual rokok itu masuk dalam bab tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya, tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Sementara merokok itu sendiri kan sesuatu yang sangat diharamkan karena beberapa hal. Yang pertama, rokok itu adalah sesuatu yang khabis, sesuatu yang jelek, yang seharusnya dijauhi oleh orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, termasuk memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Dan yang perlu diperhatikan di sini, mudarat yang dia timpakan kepada orang lain bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan mudarat yang dia timpakan kepada diri sendiri. Karena berdasarkan kajian ilmiah, kajian sains, perokok pasif itu mendapatkan efek yang lebih jelek dibandingkan dengan perokok aktif. Nah, orang yang merokok itu dia memudaratkan diri sendiri, tetapi asap yang dia hembuskan kemudian dihisap oleh orang lain itu lebih berbahaya daripada rokok yang dihisap. Jadi orang yang merokok di tempat-tempat umum ini dia mungkin sekali lebih memudaratkan orang lain dibandingkan dengan memudaratkan diri sendiri. Ini hanya sebagian kecil saja ya dari apa yang benar-benar tampak dari mudarat mengkonsumsi rokok. Maka barang siapa yang menjual rokok berarti dia telah berpartisipasi, memiliki saham di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini termasuk kedzaliman. Ana ingat Ustaz Abdul Azim pernah mengatakan bisa-bisa seseorang itu bangkrut gara-gara rokok.
Nah, dia merokok di tempat umum, ada sekian banyak manusia yang dia celakakan. Bahkan kecelakaan yang dia timpakan kepada orang lain itu bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan musibah yang dia timpakan kepada dirinya sendiri. Allah musta'an. Yang satu lagi Ustaz. Hmm. Dari Rusmiati dari Songsongan. Apakah boleh kita beli lahan sawit yang difirkan di mana biaya penanaman dan perawatannya dibiayai oleh suatu perusahaan? Apakah boleh ikut program tersebut? Itu mesti dirinci ya, perusahaan itu dapat pembiayaan dari mana dan skema pembiayaannya seperti apa, gitu ya. Tapi ya hampir bisa dipastikan perusahaan yang menjadi bapak angkat untuk program plasma seperti ini, itu bukan duit mereka sendiri yang mereka pakai kan? Mereka pakai uang apa? Uang bank begitu. Jadi ya otomatis mereka ini merupakan rentetan dari transaksi ribawi. Nah, dia menjadi peserta plasma begitu kan? Dan membeli kebun plasma. Yang plasma ini investasinya dikelola oleh perusahaan. Kemudian pemilik lahan menjadi rekanan. Perusahaan ini untuk membangun membangun kebun plasma yang kemudian dikredit oleh peserta plasma itu pakai Pakai uang dari transaksi riba. Berarti ini masuk dalam rentetan, ya, masuk dalam rentetan transaksi riba. Allah. Transaksi tiga ini sudah. Apa hukum ini Ustaz? Mengadakan perlombaan hafiz Quran, tapi dari uang kas ini kelas-kelas gitu Ustaz. Nanti uang kasnya dibelikan sama hadiah dan sebagainya Ustaz. Iya. Perlombaan kalau hadiahnya diambil dari peserta lomba ini tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Maka harusnya hadiah itu dari panitia atau dari sponsor, ya. Hadiah itu harus dari panitia atau dari sponsor. Tidak boleh hadiah itu dibebankan kepada peserta lomba. Karena itu ya ada unsur maisir, ada unsur perjudian di dalam. Allah Ta'ala. Nah, apa ini? Sudah.